akselerasinya. Kena shock all-in, bantingan jadi stabil semua bro. Menurut saya R1 lama ini lebih liar daripada yang all new R1. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini baik-baik, sehat selalu, selalu dimudahkan dan dilancarkan semua. Amin. Hari ini kita akan ngebahas satu motor Jepang ya guys. Tagline-nya semakin di depan. Yes, kita barusan masuk satu unit Yamaha R1. Ini facelift yang NIK 2013, registrasi 2014. Livery-nya keren, Yamaha MotoGP. Ini livery-nya langka. Motor ini antik karena masih jalan 5000 kilo, full paper, plat L Surabaya. Terus modifnya lumayan hedon, 150 juta. Dan saya penasaran karena saya belum pernah ngevlog yang R1 yang old model di YouTube channel IG Big Bike. Makanya hari ini kita mau coba tes jalan. Dan sebelum kita review tes jalan, kita mau review detail. Kita juga akan ngebahas bareng tentang apa sih itu mesin crossplane. Jadi ini teknologinya 1000 cc 4 silinder inline tapi crossplane. Jadi buat kalian yang barusan nonton, jangan sungkan-sungkan kalian tekan tombol subscribe. Kalian juga bisa nyalain loncengnya. Kamu juga bisa follow Instagram kita @iwanganimoge. Thank you. Ini adalah Yamaha R1 yang versi facelift ya guys. Maksudnya facelift itu jadi yang tahun 2000 NIK 13 ini dia sudah ada lampu DRL, terus sudah ada sistem traction control, terus sudah ada electronic steering damper. Ini NIK 2013, registrasi 2014, full paper, plat L Surabaya, pajaknya 08 2021. Kilometernya masih jalan 5000 kilo guys. Modifnya super hedon 150 juta. Kita lihat-lihat dulu modifnya apa aja. Kita bahas dulu aksesorisnya yang nempel di motor ini guys. Kita lihat dari sisi knalpot. Ini knalpotnya full system Termunyoni, feedernya titanium guys. Kita lihat feedernya. Nah itu titanium ya guys. Oke, nyambung sampai ke belakang, Termunyoni karbon. Suaranya kayak mobil Mustang VH muscle car. Terus kita ngelihat ke sisi velg.
Velgnya merek Carrozzeria Forged aluminium gold anodized. Habis itu kita ngeliat ke selang remnya gantian merek Wolfram. Habis itu kita ngeliat ke shock breaker belakang, udah diganti by Olin TTX. Ini guys, Olin, ini settingannya ya. Terus di bawah jok ada piggyback Power Commander 5. Terus ada perangkat piggyback Power Commander 5, Dynojet dan Autotune modul guys. Jadi Autotune itu adalah perangkat add-on dari Power Commander untuk memaksimalkan settingan O2. Jadi kamu nggak usah setting-setting lagi, dia bisa membaca untuk settingan lambda yang paling maksimal. Jadi supaya motornya bisa mencapai top power dan top torsi. Jadi kita nggak usah setting-setting lagi. Canggih sih. Zamannya Power Commander 5 itu masih belum umum rapid back ya di Indonesia. Jadi masih awal-awal dulu tahun 2012 2013. Biasanya kalau kita mau pasang piggyback biasanya pakai Basas, Power Commander. Terus ada aksesoris lagi, Lightech steering steam head nut. Masternya udah diganti by Brembo RCS 19. Terus levernya diganti by produk Rizoma. Terus untuk baut-baut mesin diganti by ProBolt Titanium Gold ya. Baut-baut fairingnya ini juga ProBolt Titanium Gold. Frame slider by produk RNG. Habis itu Jeep cover engine by GB Racing. Terus cakram depan belakang udah diganti by produk Griff full set disc cakram depan belakang. Kita ngeliat ke gear setnya udah diganti by merek Vortec USA ya guys. Lampu belakang 3-in-1 by Moto Dynamic. Coba kita nyalain. 3-in-1 guys. Oke. Untuk windshieldnya disesuaikan sama motor by Fabri ya. Fabri Racing blue windshield, blue smoke bubble. Fog slider by Evotech. Untuk fog slidernya by Evotech. Taf radiator by Evotech. Terus ada perangkat Luimoto seat cover, single seater, tank pad by Motographic. Ini tank pad seat coolnya yang OEM Yamaha seat cool. Terus filter udaranya by BMC. Terus banyak part Rizoma guys. Rizoma hand grip look, Rizoma bar end, Rizoma gas tank, Rizoma brake and clutch lever. Nah ini Rizoma guys, yang warna gold itu. Terus di sini engine oil capnya by Rizoma. Terus tabung minyak rem Rizoma juga. Tabung minyak rem belakang Rizoma juga. Rear set footstep Rizoma. Rear full pack Rizoma. Spionnya Rizoma. Terus ini exhaust heat protector karbon Kevlar guys. Oke. Jadi kalau kita bicara sejarah teknologi crossplane, Yamaha R1 yang pertama kali menggunakan teknologi crossplane itu adalah Yamaha R1 tahun 2009. Mulai pertama kali tahun 2009. Nah, itu terinspirasi dari Yamaha M1 yang pertama kali dicoba oleh Valentino Rossi pada tanggal teknologi crossplane itu pada tanggal 6 Januari 2004 dengan engineer-nya adalah Masao Furusawa. Oke guys, nah tadi kita udah ngobrol masalah aksesorisnya. Oke, sekarang kita bicara tentang sejarah Yamaha R1. R1 generasi pertama itu tahun 98, 99. Terus generasi kedua tahun 2000, 2001. Generasi ketiga 2002, 2003. Generasi keempat 2004, 2006.
Generasi kelima 2007 2008 itu dia masih menggunakan 4 silinder flat plane guys. Jadi apa namanya, fairing ordernya crankshaftnya itu masih normal ya, kayak motor-motor Honda, Suzuki. Jadi piston 1 2 3 4, piston 1 barengan sama piston 4, terus 180 derajat kemudian 2 sama 3. Di tahun 2009 sampai 2014 generasi pertama crossplane itu adalah, jadi yang pertama kali crossplane itu, nah R1 generasi ke-6 mulai tahun 2009 sampai 2014 dia menggunakan teknologi crossplane crankshaft frog as. Itu adalah hasil pengembangan dari teknologi MotoGP ditambah teknologi Big Bang Firing Order yang membuat tenaga R1 bertambah. Terus ada di tahun 2012, jadi mulai dari 2009, 2010, 2011 dia sudah pakai crossplane. Terus di tahun 2012 ada keluar R1 facelift, yaitu adanya lampu DRL, traction control nih guys, traction control. Nah ini guys, yang traction control ini ada di teknologi tahun 2012, 13, 14, sama ada tambahan ini guys, electronic steering damper. Jadi yang facelift itu 2012, mulai 2012 ada lampu LED DRL, teknologi traction control, sama electronic steering damper. Terus keluar lagi di tahun 2015 adalah all new Yamaha R1 generasi terbaru yang kemarin kita coba itu sampai Yamaha R1M 2020. Jadi R1 yang baru-baru itu mulai 2015 itu adalah Yamaha R1 generasi ke-7. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang teknologi crossplane. Teknologi crossplane itu terinspirasi diaplikasikan dari motor balap Yamaha M1 yang pertama kali dicoba oleh Valentino Rossi tanggal 6 Januari 2004 dengan sosok engineer Masao Furusawa yang menciptakan teknologi mesin crossplane itu. Pada saat itu di era balap MotoGP, Masao Furusawa engineer Yamaha ini dia basically adalah seorang ahli vibrasi. Dia melihat fakta bahwa motor balap dengan mesin V4 memiliki akselerasi yang lebih tinggi selepas tikungan ketimbang mesin flat crankshaft yang saat itu dibenamkan di Yamaha M1. Yamaha ingin dapat mengejar kelebihan mesin V4 tanpa meninggalkan platform mesin inline. Akhirnya hadirlah firing order crossplane crankshaft yang pertama kali dicoba Rossi tanggal 6 Januari 2004. Jadi guys, filosofi Masao Furusawa itu menciptakan teknologi mesin crossplane itu adalah dia ingin mengkombinasi kelebihan mesin inline 4 dan mesin V4, makanya dia menciptakan teknologi crossplane. Nah, sebenarnya apa sih teknologi crossplane itu? Oke, kita bahas ya. Kalau mesin 4 silinder inline umumnya atau yang disebut dengan mesin flat plane yang dipakai di Honda, Suzuki itu menggunakan metode pembakaran 1423 dengan jeda waktu pengapian 180 derajat. Maksudnya gini guys, ketika piston 1 dan 4 naik, piston 2 dan 3 di bawah, terus jeda waktu pengapian 180 derajat, sebaliknya lagi 2 3 naik, 1 4 di bawah, demikian seterusnya. Dengan begitu silinder 1 dan 4 menyala bersamaan, kemudian dilanjutkan dengan silinder 2 dan 3 yang disebut dengan flat plane. Mesin tipe flat plane ini punya efek negatif guys, berupa munculnya noise berlebih, getaran besar, dan torsi akibat momen inersia yang fluktuatif alias naik turun. Makanya Masao Furusawa menciptakan
untuk menghilangkan efek negatif itu. Jadi dia mengkombinasi kelebihan mesin V4 dan mesin flat plane, diciptakan teknologi dengan tipe crossplane crankshaft. Pada sistem crossplane crankshaft, 4 piston meledak bergantian secara lebih rapat tiap 90 derajat. Artinya saat piston 1 meledak, 90 derajat berikutnya piston 2 meledak dan berturut-turut sampai piston 3 dan piston 4. Sistem crossplane membuat mesin bekerja lebih halus dan minim getaran. Dan akhirnya mesin itu pertama kali dicoba Valentino Rossi pada 2004 itu guys. Dan diterapkan di Yamaha R1 pertama kali tahun 2009 ini. Kurang lebih demikian guys sejarahnya mesin crossplane itu. Jadi dia punya firing order yang berbeda dengan mesin flat plane. Jadi firing ordernya 90 derajat rapat gantian 1, 2, 3, 4. Kalau yang flat plane firing ordernya 180 derajat 1, 4 terus 2, 3. Demikian sebaliknya. Itulah asal usul historinya mesin crossplane. Sekarang kita bahas spesifikasi teknis motor ini. Sekarang kita bahas spesifikasi mesin Yamaha R1 2013 ini guys. Kapasitas mesinnya 998 cc, inline 4 silinder crossplane 4 stroke. Kompresinya 12,7:1, 4 katup per silinder. Pendinginnya air, ada radiator. Bor kali struknya 78 kali 52,2 mm. Intake valve-nya udah titanium, kompresinya 12,7:1. Jadi sebaiknya minum bahan bakar yang RON 95 ke atas. Tenaganya 182 horsepower di RPM 12.500. Torsinya 115,5 Nm di RPM 10.000. Sistem bahan bakarnya injeksi. Terus dia fuel controlnya double overhead camshaft DOHC. Transmisinya 6 speed. Terus frame-nya, sasisnya Delta Box aluminium. Berat basah 205,9 kg, berat kering 177 kg. Tinggi jok seat height 836 mm. Panjangnya 2070 mm atau 2,070 meter. Kapasitas tangki 18 liter. Wheelbase jarak sumbu roda 1415 mm. Terus shock depannya 43 mm upside down. Velg depannya 120, 70, ring 17. Rem depannya ini yang keren guys. Dia double disc 300, double cakram 310 mm. Kita lihat cakramnya guys. Kalipernya ya. Dia 6 piston. Jadi yang kita ngelihat di motor-motor 1000 cc yang 6 piston ini saya lihat cuman R1 doang guys. Biasanya rata-rata dia 4 piston. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 piston. Jadi yang kerennya R1 itu rem depannya dia 6 piston. Terus ban belakang 190, 55 ring 17. Cakram belakang single disc 220 mm single piston. Dia kalipernya pakai Nissin. Kalau yang depan dia pakai Nissin juga guys. Oke. Sekarang kita lihat fitur motor ini. Dia sudah ada fitur traction control. Ini fitur traction controlnya guys. Terus ada fitur riding mode. Mode A ini yang agresif, mode B yang mode slow, dan di tengah ini mode standar. Terus ada electronic steering damper, ada LED DRL. Terus dia punya fitur YCCT Yamaha Chip Control Throttle dari teknologi MotoGP dengan teknologi fly by wire. Jadi dia memberikan throttle respon yang instan. Teknologi ini mampu mengontrol udara masuk ke dalam lubang bahan bakar sehingga pembakaran lebih optimal.
Terus rangkanya Delta Fork aluminium, terinspirasi dari MotoGP. Terus kita lihat sekarang ke speedometernya guys. Kita lihat ke bagian speedometernya. Ini engine on off, ini riding mode, ini starter. Ini buat settingan traction control. Ini buat lampu dekat, lampu jauh. Ini yang tipe USA spec ya guys ya. Ini sein kiri, sein kanan. Ini klakson. Terus di sini kita di tombol di speedometer kita lihat di sini adalah tachometer, petunjuk RPM analog. Ini adalah gear indikator. Di sini odo, ada jam, petunjuk kecepatan. Ini settingan traction control. Terus ini temperatur suhu, ini riding mode. Kita tekan select, ada waktu trip 2, average bahan bakar. Tadi itu actual average bahan bakar, ini rata-rata average bahan bakar, terus odo lagi. Kurang lebihnya seperti itu guys speknya. Sebentar lagi kita mau coba test ride. Oke guys, kita mau cek sound. Jadi suaranya mesin Crossplane itu sedikit lebih mirip kayak dengan mesin-mesin V4 ya. Jadi dia nggak mirip sama suara mesin Honda, Suzuki, dia beda guys. Jadi dia suara mesin karakter Crossplane itu mirip dengan karakter suara mesin Aprilia, mesin V4 seperti itu. Oke, saya nggak sabar mau segera coba test ride. Kalian stay tune. Thank you. Halo guys, hari ini tanggal 9 Juni 2021, Surabaya panas. Kita mau nyoba Yamaha R1 facelift NIK 2013, registrasi 2014. Ini full paper plat L. Jadi yang facelift ini dia udah ada fitur traction control. Ini bisa dimatikan. Terus sudah ada LED DRL. Terus udah ada electronic steering damper di bawah itu. Kenapa fitur traction control di Yamaha R1 itu penting? Jadi yang sebelumnya yang 2009 sampai 2010 itu 2011 ya. Dia belum ada fitur traction control, motornya itu liar banget guys. Jadi bannya itu kalau dibuka dikit gasnya itu gampang spin. Kenapa saya bilang gitu? Karena motor 1000cc saya pertama di tahun 2011 itu Yamaha R1. Terus jadi motor itu liar banget. Gigi satunya R1 itu panjang banget guys, bisa sampai 150. Bahkan ini udah full system, udah PC-an, power commander auto tune. Saya nggak tahu bisa lebih apa enggak, tapi gigi satunya itu panjang banget. Terus R1 itu pabrikan satu-satunya yang kalipernya depannya 6 piston guys. Jadi dia dibuat 6 piston karena memang motor ini powernya gede. Torsinya 115,5 Nm, 10.000 rpm, powernya 182 HP. Kita panasin dulu ya. Kita
Kita akan nyoba di mode standar. Mode standar, motor ini masih kilometer 5000. Nanti kita coba yang mode A sama mode B. Mode B dia mode lemot. Kita coba mode standar sama mode A. Karakter suara crossband itu mirip-mirip sama V4 ya. Beda sama yang flatband ya, guys. Oke, kita coba tes jalan. Surabaya cerah, semoga lancar semua. Amin. Motor ini belum ada fitur ABS, belum ada sliver clutch, belum ada launch control, quick shifter belum ada. Fiturnya cuman riding mode sama traction control di tahun 2013. Salah satu ciri khas R1 itu yang nggak hilang dari yang mode lama itu, kalau gigi jalan pelan agak sedikit buntutan ya itu, guys. Itu karakternya R1. Jadi kamu harus tekan kopling kalau jalan pelan. Motor ini beratnya 206 kilo, seatnya 836. Cuman kalau riding position ya, saya lebih capek bawa RSX daripada bawa R1. Posisinya RSX itu menurut saya jauh lebih racing. Jadi kalau pelan sambil tekan kopling, guys. Koplingnya ditekan dikit. Kalau nggak gitu tuntutan. Karakternya L1 itu selalu karakter knalpot undertail, dua kayak CBR 1000. Kayak CBR 600, tapi yang kalau CBR 600 kan satu, ini dua kiri kanan. Ada knalpotnya yang khusus di bawah brok. Dulu saya pernah punya R1, knalpotnya diganti di bawah brok full system. Knalpot kolong. Nah itu guys, gila akselerasinya. Garang bro motor ini. Gigi satunya panjang. Jadi kalau kalian kota-kota cukup pakai gigi satu aja. Motor ini gearsetnya udah diganti by Vortec, guys. Jadi saya nggak tahu matanya tetap atau enggak. Harusnya sih mungkin sama ya. Di speedometer udah ada gear indikator sih. Kalau motornya dibilang panas, ya Yamaha memang sedikit lebih panas dibandingkan Honda yang lain ya, kayak Suzuki sama Honda Jepang yang lain. Tapi kalau sama Ducati sedikit lebih panas, guys. Kalau sesama Jepang, Yamaha memang paling panas karena power mesinnya gede.
Rem depannya standarnya 6 piston guys, jadi lumayan cukup pakem. Gigi satunya panjang pol. Ini masih di mode biasa loh guys, belum mode A. Tenaganya serem sih torsinya. Yang dari bawah tengahnya serem dia motorin. Kena shock all-in, bantingan jadi stabil semua bro. Jujur saya kalau R1 ini muka gasnya gak berani full guys, agak ngurut dikit. Meskipun ini sudah ada traction control ya, motornya liar ya kalau R1 itu. Kayak Honda yang lain-lain saya berani gecek full. Ini kalau R1 agak ngurut dikit bro buka gasnya. R1 lama ya, menurut saya R1 lama ini lebih liar daripada yang all new R1. Kita putar sekali lagi guys. Bantingan shocknya belakang itu stabil banget, ganti all-in bros, efek jauh. Sadis guys, jambakanya R1 ini serem, akselerasinya itu Oke, kita coba mode A ya. Oke, ini udah mode A. Tata responnya lebih gila lagi. Sumpah kayak dijambak kepala, kayak ditarik dari belakang gitu guys. Anjir. Sadis.
belum ABS guys, jadi ngeremnya juga kamu harus hati-hati. Jangan sampai rem full. Pengereman itu 60% di depan, belakang itu buat ngimbangi. Jadi buat kalian yang demen adrenalin rush, kamu cari R1 ini guys, R1 yang lama ya, itu gila powernya, akselerasinya. Dari 0 sampai 100 itu gigi 1 butuh 3 detik aja sih menurut saya. 1, 2, 3 itu udah 100. Apalagi kamu kalau udah nyoba mode A. Wah, dijamin kepalamu ditarik dari belakang guys. Dan kamu kalau bisa, menurut saya ya, kamu kalau bisa handling motor ini dengan proper, ya kamu lulus bawa moge lah. Jadi motor ini menurut saya handlingnya termasuk salah satu yang nggak mudah. Kamu handling powernya, handling motor ini beratnya 206 kilo, dia agak panjang. Mungkin yang lebih panjang dari ini Hayabusa Jetek 14. Tapi kalau bawa Hayabusa itu masih smooth guys. Bawa Jetek 14 itu masih smooth. Kalau bawa R1 ini liar. Apalagi yang belum ada traction control itu lebih liar lagi motornya. Jadi memang teknologi Crossplane itu dia mengambil semua kelebihan mesin inline dan mesin V4 dijadikan satu oleh Mr. Furusawa itu. Jadi dia memasukkan kelebihannya mesin V4 di dalam mesin inline 4. Makanya di teknologi poros engkolnya diciptakan teknologi Crossplane. Itu yang coba Valentino Rossi di Yamaha M1 kalau nggak salah 2004 yang tadi saya bilang ya. Dimaksudkan diterapkan di teknologi Yamaha R1 tahun 2009. Tarikannya guys, anjir. Gila, agresif banget tarikannya bro. Jadi ini motor NA tapi akselerasinya itu kayak bawa A2 bro. Ini udah pakai filter udara BMC, full system knalpot, power commander sama auto tune. Kesimpulan saya, motor ini agresif banget, powerful. Kalau kamu suka yang adrenalin rush, ini gila banget sih motornya. Belum banyak fitur-fitur elektronik, cuman desainnya keren, motornya garang banget. Terus kilometer masih 5.000. Ya kolektor item lah guys. Kalau kamu pengen pecinta akselerasi, speed goer, beli R1. Desainnya juga keren. Oke guys, demikian review all new Yamaha R1. Semoga bisa menambah demikian review Yamaha R1 facelift, bukan all new ya. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Jadi kan kita udah pernah review yang all new, malah yang R1 lama belum pernah review, makanya hari ini saya review.
Saya bilang motor yang R1 facelift yang lama ini lebih liar daripada yang R1 all new R1 baru. Tendangan bukaan gasnya itu lebih ngejambak guys. Oke, saya izin pamit dulu. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike. Thank you. Salam sehat. Bye bye.